Shalom. Hari-hari ini Tuhan memberikan kita perjanjian Gunung Batu. Sebuah perjanjian yang luar biasa. Saya berharap setiap kita berteriak dan berkata, Tuhan, aku mau. Karena perjanjian tidak pernah bisa dibuat tanpa persetujuan dari dua pihak. Saya berdoa dari Tuhan menawarkan, apakah saudara sangat menginginkan? Apakah saudara menyambut itu dengan kuat? Atau saudara membiarkan itu lewat? Saya bacakan satu ayat. Bilangan 24 ayat 21. Ketika ia melihat orang Keni diucapkan sajaknya katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Ayat yang lain, kata-kata yang lain, terjemahan yang lain berkata, tempat kediamanmu memang kokoh dan aman, bagaikan sarang di atas bukit batu. Saudara, Raja Wali tidak akan pernah membuat sarang di pohon, saudara. Saudara, Raja Wali tahu bahwa pohon bisa bergoyang. Pada waktu badai maka pohon akan bergoyang sangat kuat. Raja Wali selalu terbang sangat tinggi dan kemudian menaruh sarangnya, saudara, di Gunung Batu. Kenapa? Karena Gunung Batu tidak akan bergoyang. Apapun boleh terjadi, badai, hujan, Gunung Batu sangat aman. Dia akan mencari sebuah celah dan kemudian dia menaruh sarangnya di situ. Dan itu tidak akan ada yang bisa menemukan. Karena terletak di atas, saudara, dan dilindungi dengan kokohnya Gunung Batu. Saya berharap setiap kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang kokoh. Kita ada dalam perlindungan yang kuat. Karena itu sekalipun badai, sekalipun ada persoalan, ada masalah demi masalah, jangan takut. Ada Tuhan yang sebagai gunung batu. Ada Tuhan yang membuatmu aman dan kokoh. Saudara, saya mengalami berkali-kali badai. Dan seringkali saya tahu bahwa tidak mungkin saya melewati itu jika saya tidak punya gunung batu yang ajaib. Seringkali saya berkata mustahil saya bisa melewati saat-saat yang seperti itu. Tetapi sekali lagi di saat-saat seperti itu, di saat badai, di saat tidak ada kekuatan, di saat kita sudah sangat fragile, maka saya mau berkata, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Jangan pernah menyerah. Jangan melihat semua keadaan. Tapi masuk di dalam gunung batu. Maka engkau akan mengalami aman dan kokoh. Saudara, saya ingat peristiwa, salah satu peristiwa di saat saya begitu letih dan lesu. Saudara, hari itu kami membangun sekolah. Dan kami sudah membuka pendaftaran. Tapi ternyata saudara, saya hutang kepada kontraktor 5M. Dan kontraktor berkata karena ibu tidak bayar, maka dia menghentikan saudara semua pembangunan. Masalahnya anak-anak sudah masuk sekolah. Dan keadaan sekolah WC-nya belum jadi. Saudara, tidak ada pintu dan tidak ada jendela. Saudara, dan kami terpaksa tetap berjalan karena ajaran baru sudah datang. Dan sudah ada lebih dari 400 anak. Saudara, hari itu orang-orang tua melihat keadaan sekolah yang baru. Dengan debu di mana-mana. Saudara, kondisi yang tidak memungkinkan dan sangat tidak nyaman. Mereka demo, saudara. Mereka marah. Mereka minta saudara untuk kami bertanggung jawab. Mereka minta untuk meneruskan dengan cepat. Mereka minta saudara untuk kami pindah lokasi. Saudara, dan saya benar-benar di titik yang paling bawah. Saya tidak punya uang untuk meneruskan. Karena saya berhutang 5M. Saudara, dan kemudian saya juga tidak punya uang untuk pindah. Anak-anak ini tidak mungkin tidak mulai sekolah. Dan saya tidak mungkin mengharapkan siapapun. Hari itu saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, saya benar-benar tidak tahu. Tidak ada jalan. Buntu semuanya. Dan saya naik ke atas. Saudara, hari itu saya naik ke atap. Dan saya mulai berdoa. Saya cuma berdoa, saya berkata, Tuhan, saya benar-benar sudah sampai di titik kekuatan saya. Tapi saya berkata, saya tidak akan menyerah. Kalau engkau berkata saya harus jalan, saya akan jalan. Walaupun mungkin saya harus merayap. Mungkin saya sudah tidak bisa bahkan saudara merangkak. Mungkin saya merayap. Karena tidak ada yang bisa saya buat.
Tapi saya percaya saya punya gunung batu. Dan tiba-tiba pada waktu saya berdoa di atas, di dak, di genteng saudara. Saya merasakan angin yang berputar. Dan saya tahu itu Tuhan. Saya tahu itu Roh Kudus. Saya tidak bisa menceritakan, bahkan dia tidak bicara apa-apa. Tetapi saya tahu itu Tuhan. Saudara, seperti kata Alkitab, pada waktu Elia ada di gunung batu, tiba-tiba saudara dia mendengar, dia merasakan angin sepoi-sepoi. Dan dia langsung tahu itu Tuhan. Dan dia keluar. Saudara, dan hari itu yang sama, ada sebuah angin yang berputar di sekeliling saya. Dan saya tahu itu Tuhan. Saya nangis dan saya cuma berkata, Engkau gunung batu. Engkau menyelesaikan bagi aku. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab. Engkau tidak pernah berhenti di tengah jalan. Engkau yang memulai, Engkau sanggup menggenapkan semuanya. Saya mau berkata dimanapun saudara hari ini. Ketika engkau ada di akhir daripada segala kekuatanmu. Ketika engkau tidak punya jalan keluar. Dan jangan harapkan seorang manusia. Karena seorang manusia seringkali cuma bisa menghakimi. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa itulah saatnya masuk ke gunung batu. Dan selesai, saya cuma merasa dia mengambil alih semua masalah saya. Saya turun, saya pergi. Karena hari itu ada jadwal saya, saudara, untuk saya khotbah di satu tempat. Begitu saya sampai di satu tempat, saudara, saya membuka pintu, ada orang lari. Membawa saudara 50 tangkai, saudara, mawar biru. Hari itu mawar biru belum ada di Indonesia. Dan orang ini harus pesan di Ekuador, saudara. Saudara, dan orang ini berkata, Ibu, tahukah Ibu bahwa saya harus memesan mawar ini 2 minggu naik pesawat dari Ekuador untuk khusus buat Ibu. Karena Tuhan datang di dalam mimpi saya. Dan Tuhan berkata, belikan Ibu Iin 50 batang mawar biru. Saudara, saya tidak tahu harganya, tapi saya tahu itu sangat mahal. Saya cuma menangis dan saya tahu. Sepertinya Tuhan mau berkata, aku yang setia. Aku yang menyintaimu. Aku yang tidak akan berhenti bertanggung jawab dalam hidupmu. Aku gunung batu yang membuatmu aman dan kokoh. Saudara, dan saya cuma bisa menangis dan berkata, Tuhan, aku tidak pernah bisa berharap pada kesetiaanku. Tapi aku bisa berharap kepada kesetiaanmu. Karena ayatnya berkata, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Jangan pernah takut, dia Tuhan yang setia. Saudara, dan saya khotbah, selesai khotbah tiba-tiba ada telepon. Dan orangnya berkata, Bu, mampir. Saya dapat pesan dari Tuhan untuk memberikan ini. Saudara, saya mampir. Orang itu bahkan tidak menemui saya. Saudara, itu dititip di resepsionis. Dan orangnya berkata, kasih Bu Iin. Saudara, dan saya ambil sebuah amplop tipis. Dan ketika saya buka, saudara, itu 5M. Saya cuma berkata, Tuhan, dalam 1 hari Tuhan bereskan semuanya. Saudara, saya berikan itu kepada kontraktor saya. Dan dia berkata, oke, karena 5M-nya sudah dibayar, kita akan meneruskan semua pembangunan. Saudara, dan dia seketika itu juga, saudara, mendatangkan segala yang dibutuhkan. Tapi itu belum selesai. Saudara, itu belum selesai. Saya tiba-tiba ditelepon. Dan orang ini berkata, Bu, saya punya hotel dan kami punya stok kelebihan jendela dan pintu. Saudara, dan orang ini berkata, bolehkah kami kirim? Saya bilang, Bapak, itu sangat kami butuhkan. Saudara, dan orangnya itu datang, mengirimlah saudara yang namanya pintu dan namanya jendela. Belum selesai. Orang lain telepon, bahkan ini orang Buddha. Dia berkata, saya mendatangkan begitu banyak AC, Changhong. Dan dia berkata, tidak muat di gudang saya. Dan karena itu dia bilang, semua yang tidak bisa masuk ke gudang saya, mau saya donasikan buat sekolah ini. Saudara, bayangkan,
Betapa mudahnya Tuhan menggerakkan manusia. Dia bahkan bukan orang Kristen, dia orang Buddha. Dan dia juga tidak pengen berdonasi hanya karena tidak muat di gudangnya. Dan belum diambil oleh toko. Dia benar-benar tidak punya tempat. Dan dia berkata, silakan ambil. Saudara dan saya mendadak menerima kurang lebih 100 AC. Sekaligus dalam satu kali kirim. Saya cuma mau berkata, Tuhan punya cara. Dia Tuhan gunung batu yang membuatmu aman dan kokoh.